Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang iOS 15.8 yang udah rilis dan ini udah gue pakai di iPhone 7 gue teman-teman ya. Jadi kalau untuk iOS 15 sendiri itu untuk device-device jadul seperti iPhone 6s, iPhone 7 gua, 7 Plus teman-teman ya. Kalau untuk varian iPhone 8 itu kan mentok di iOS 16, tapi kalau untuk iPhone 7 sendiri ini mentok di iOS 15 teman-teman ya. Nah, untuk iOS terakhir sendiri di 15.79 dan sekarang udah kita update ke 15.8. Dan di sini akan gua kasih ke kalian reviewnya teman-teman ya, dan secara sekilas gimana sih yang gua rasakan dengan iOS terbaru ini teman-teman ya. Tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi kalau untuk iOS 15.8 ini sendiri di device gua iPhone 7 ini di angka 243 MB teman-teman. Kalau untuk informasinya di sini hanya ditulis this update provides important bug fix and security updates. Jadi direkomendasikan untuk semua user yang masih menggunakan iOS 15 teman-teman. Nah, bagi gue secara pribadi guys di iOS 15.79 sebelumnya gua nggak menemukan yang namanya permasalahannya. Dari sisi baterai di iPhone 7 gua itu juga nggak ada masalah karena memang untuk sekedar informasi baterai di iPhone 7 gue ini baru ganti, jadi bener-bener performanya masih maksimal banget ditopang dengan 1579 yang menurut gue stabil, nggak ada masalah sama sekali. Kalau untuk suhu panasnya sebenarnya bahkan nggak ada temen-temennya, karena gue nggak pakai iPhone 7 ini buat gaming guys ya. Nah, jadi pas udah rilis iPhone pas sudah rilis iOS 15.8 itu gue langsung update, dan di sini ada beberapa hal yang menjadi catatan gue secara pribadi teman-teman ya. Jadi yang pertama-tama sendiri gue langsung install untuk iOS 15.78 di iPhone 7 gue ini. Nah, kalau untuk sinyalnya juga aman-aman aja, nggak ada masalah sama sekali ya. Informasi punya gue ini unit luar negeri bukan XI box teman-teman ya. Nah, kemudian kalau untuk baterai health-nya sendiri ini aman-aman aja, tidak ada penurunan baterai karena gue juga baru ganti baterai guys ya. So far dari fitur sehari-hari, kamera, video itu gue belum nemuin yang namanya bugs ya, karena namanya juga baru seharian pakai. Jadi gue belum bisa kasih ke kalian review lengkapnya kayak mana teman-teman ya. Tapi di sini gue udah buka Geekbench. Di sini kalian lihat sendiri, kalau untuk Geekbench udah gue tes skornya untuk iPhone 7 gue teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk resultnya sendiri, kalau untuk average di iPhone 7 sendiri itu di angka 777 untuk single core-nya. Tapi punya gue tuh angka device-nya tuh di angka 856 skornya teman-teman. Lebih tinggi dari rata-rata nilai iPhone 7 kalau untuk single core. Nah, kalau untuk multi core sendiri, kalau untuk rata-rata iPhone 7 itu skornya 924 dan punya gue 929. Ya, lebih tinggi sekitar 5 poin teman-teman ya. So far dari skor Geekbench ini gue bisa bilang sebenarnya nggak ada peningkatan, karena untuk skor Geekbench di iPhone 7 gue ini memang lebih tinggi dari rata-rata teman-teman ya. Nah, jadi sekarang gue pengen ngajakin kalian untuk tes dari sisi game. Di sini gue udah install NBA 2023 teman-teman. Gue akan ngajakin buat kalian main teman-teman. Oke guys, jadi di sini gue bakal ngajakin kalian buat main teman-teman ya. Jadi di sini gue main NBA 2023. Di sini kita cek sendiri untuk baterainya di angka 52% teman-teman. Kita ajakin kalian main seperti ini. Nah, kalau main di sini tuh rada-rada macet teman-teman. Jadi kalian jangan kaget kalau misalkan main di iPhone 7 itu sangat-sangat kurang enak teman-teman. Di sini gue cuma ngetes aja buat kalian. Jadi di sini kita pas dulu, Oke, ya out teman-temannya. Jadi kalian bisa lihat sendiri bisa dimainkan, tapi kalau untuk dari sisi smoothnya itu ya gue rasa itu udah kurang bagus teman-temannya. Kita lanjut lagi guys. Oke, kita pick up dulu, pick and roll. Jokic brother, Zion Williamson. Oke guys, nice ya teman-temannya. Kita tes lagi guys. Jadi untuk game ini tuh gue main dari Apple Arcade teman-temannya. Jadi kalian bisa ambil bonus berapa bulannya itu. Gue dapat free 3 bulan kalau di iPhone utama gue yang di 11 Pro. Kalau untuk iPhone 7 ini gue dapat 1 bulan free teman-temannya. Oke. Terlalu kencang ya guys. Kita defend dulu. Di block guys. Nice. Passing dulu. Oke, kita skill dulu teman-temannya. Curry ini harus nge-shoot ya guys. Shoot. Oh, ternyata gagal teman-teman. Kita defense dulu. Nah,
Tadi gue udah tes sedikit main ini 2 quarter, itu gue ngerasain patah-patah, tapi kebetulan pas gue take video ini dia biasa aja temen-temennya, patah-patahnya nggak terlalu nampak, tapi di sini gue bisa bilang nggak smooth guys ya. Nah, kalau untuk suhu panasnya mulai berasa panas temen-temennya. Oke, LeBron tidak masuk. Oke, kita defense dulu temen-temennya. Ini kita main selama 5 menit, kita lihat dulu ini guys. Gue bakal selesaiin permainannya dulu teman-temannya. Oke guys, jadi ini udah hampir habis ya gue main teman-temannya. Ini panasnya mulai berasa dan mainnya udah mulai patah-patah teman-temannya. Ini udah hampir 5 menit kita main teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini patah-patah seperti ini. Jadi suhu panasnya juga udah mulai berasa banget teman-temannya. Ini kita bakal habisin guys. Oke, jadi di sini nanti kita cek baterainya. Baterainya tuh tadi kita main 52% ya. Di sini main menggunakan WiFi. Duh, kosong coy. Kosong banget ya guys ya. Jadi masih ada 21 detik ya. Kita habiskan dulu. Passing. Ya, macet banget teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Macetnya parah banget. 12 detik ya, 11 detik. Kita bakal habiskan 7 detik ini. Oke. Shoot. Tidak masuk guys ya. Jadi kita udah main selama 5 menit. Jadi ini baterainya tadi 52%, suhu panasnya udah mulai panas banget teman-temannya. Nah, dari 52% baterainya sekarang di angka 45%. Gua main NBA 2023 menggunakan WiFi teman-temannya. So far kalau untuk main pertama-tama itu masih aman-aman aja, tapi udah mulai sekitar 3 menit main, sisa 2 menitan itu udah mulai panas dan mulai macet-macet teman-temannya. Sebenarnya kalau untuk main game di iPhone 7 tuh udah nggak cocok lagi guys. Nah, jadi di sini kalau untuk main game sebenarnya bisa, tapi ya udah nggak gua rekomendasiin lagi teman-temannya. Oke, sekarang kita bahas dari sisi baterainya. Di sini kalian bisa lihat sendiri jam 9 tadi itu udah gua cas sampai 100%. Sekarang jam 1 pagi itu baterainya sisa 45%. Tapi dari tadi ini gua mainin temen-temennya, gua main NBA Arcade mode, gua main IG. Jadi ini memang gua push seharian juga, ini gue push, gue mainin terus. So far kalau untuk gue secara pribadi dari sisi baterainya sebenarnya nggak ada perbedaan sama sekali. Tapi yang gue notice adalah kalau di 1579 sebelumnya itu aplikasi-aplikasi yang ringan seperti Instagram, Canva, WhatsApp itu sebenarnya nggak ada panas sama sekali. Tapi sejak di 15.8 ini gue ngerasa tadi pas gue ngedit di Canva itu sedikit panas. Terus gue pas nge-WA tadi juga sedikit panas. Gue nggak tahu ini lagi adaptasi atau gimana. Cuman yang gue rasakan memang main aplikasi-aplikasi light ringan gitu panasnya ada sedikit temen-temennya. Walaupun menurut gue nggak panas-panas banget, tapi ada hangat sedikit. Nggak mengganggu sih. Cuman kalau di compare dengan iOS sebelumnya, itu iOS sebelumnya nggak ada panas sama sekali temen-temennya. Nah, kalau dari standby mode bagus-bagus aja. Untuk boros baterainya itu sama-sama aja temen-temennya. Oke guys, jadi kesimpulannya bagi gue secara pribadi iOS 15.8 itu memang hanya menyasar security update-nya. Cuman kalau untuk dari performa gue lebih bilang 15.79 itu lebih enak aja buat dipakai. Jadi bagi gue secara pribadi kalau kalian nggak punya masalah di 15.79, kalian nanti aja deh update ke 15.8 temen-temennya. Karena menurut gue secara pribadi gue lebih nyaman di 15.79 guys. Nah, jika kalian punya pendapat pribadi atau ada yang ingin kalian tanyakan, boleh komen di kolom komentar teman-temannya, karena kita bakal diskusi dan bahas bareng-bareng. Gue rasa sekian sih video gue tentang quick review untuk 15.8 ini teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye.